Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan modul 2.1.A.9 aksi nyata memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Saya Linda Juwita dari SMP Negeri 2 Pemulutan Barat, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ogan Ilir. Tidak ada anak di dunia ini yang benar-benar sama, sekalipun kembar identik, tetapi satu sama lain memiliki ciri khas tersendiri. Begitupun dengan murid-murid kita, mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, bagaimana cara memberikan pembelajaran yang terbaik sesuai dengan kebutuhan belajarnya? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Sebelumnya, saya tidak begitu mementingkan arti keberagaman pada murid, sehingga semua anak diperlakukan sama, tidak peduli apa kesukaannya, bagaimana gaya belajarnya, atau apa yang membuat anak merasa nyaman di kelas. Namun, setelah saya mempelajari teori pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai memahami dan mencoba memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita berupaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak agar mereka dapat belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Sebelumnya, saya memberikan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar murid melalui lembar observasi yang telah saya siapkan sebelumnya. Dari hasil tes diagnostik menyimpulkan terdapat 8 anak dengan dominan gaya belajar visual, 7 anak dominan dengan gaya belajar auditori, dan 7 anak dominan terhadap gaya belajar kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat ya. Pagi. Sarapan nggak tadi di rumah? Tidak. Nah, mana yang tidak sarapan? Oh, tidak. Cuma ini ngetes saja ya.
ya. Oh, kerjasama. Bagaimana kelompok? Kelompok apa ini? Visual, kelompok visual, ya. Ada kesulitan untuk kelompok visual? Untuk link sudah ibu bagikan di sini ya, ada 2 link. Ya, nah hasil dari ini kan sama-sama melihat. Kita sama-sama menonton video ini. Ya, ini link yang sudah ibu bagikan. Nah, dari sini kita semua simak setiap video pembelajaran ini. Sini kan lebih lengkap dari penjelasan ibu tadi. Nah, di sini kita tarik kesimpulan. Ya, kalian tuliskan nanti inilah yang akan kita paparkan ke depan. Oke? Ya, ada kesulitan mengenai link yang ibu bagikan? Ya, ya. Tapi kalian sudah menyimak semua ya dari konten materi yang ibu bagikan di grup ini. Setelah kalian simak, ini bermain peran ya, kelompok bermain peran. Jadi ada yang berperan sebagai pengurus. Jam berapa? Berumur Pancasila? Jam 3. Apa? Ya, ini Soekarno, Soekarno, ini Dr. Nah, pas ini. Ini berperan sebagai apa ini? Kamu tunjuk. Soekarno. Kalau ini? Dr. Sumono. Ini? Hatta. Wah, jadi orang hebat semua ya. Oke, bagaimana? Semuanya selesai dan siap mempresentasikan hasil kelompoknya. Sangat sekali seru ya selama proses diskusi kelompok. Terus sekarang kita ke tahap berikutnya yaitu presentasi kelompok. Assalamualaikum, kami dari kelompok visual menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Demikian hasil pemaparan kelompok kinestetik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya, silakan kelompok kinestetik, silakan dulu. Ya. Oke, kalian sudah melakukan presentasi dengan baik dan telah
pendidikan kami. Dan untuk kelompok visual beserta auditori, silakan dicek HP-nya. Ya, Ibu sudah mengirimkan link Google Form. Silakan diisi. Ya. Oke, hasil dari lembar kerjanya, dari kuis dan sebagainya, ya, menunjukkan bahwa kalian itu sudah menguasai apa yang kita pelajari hari ini. Ya. Oke, bagaimana tadi hasil dari kuisnya yang menggunakan Google Form? Ya, sangat menyenangkan, mengasihkan. Oke, ya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tadi ada tugas. Oke, belum? Tadi ada tugas. Ya, silakan kalian jelaskan sejarah lahirnya Pancasila. Bisa dengan 3 cara. Ya. Bisa melalui catatan. Yang pertama bisa melalui catatan. Yang kedua bisa melalui audio. Audio itu apa? Rekaman suara, auditori ya, rekaman suara. Dan yang ketiga sebagai video. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, semoga pelajaran kita bermanfaat. Baiklah, secara bersama-sama kita melafazkan lafaz Abdallah. Alhamdulillah. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Nadia kelas 72A latar sejarah kelahiran Pancasila. Pada tanggal 29 April 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) resmi dibentuk. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesetaraan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa. Momen ini menjadi momen pertama di mana Pancasila diperkenalkan. Assalamualaikum, saya Rusnani dari kelas 72A latar sejarah kelahiran Pancasila. Pada tanggal 29 April 1945, Dr. Rizku Jundis Cokasai atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI resmi dibentuk. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau keperikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusnani dari kelas 72. Saya sangat senang belajar cara berkelompok, terutama dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya, sehingga saya lebih semangat untuk belajar. Baiklah, demikian aksi nyata dari pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan.
Semoga dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat membuat murid belajar lebih menyenangkan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.